Bab 49. Janjiku pada Mas Reno. Boleh minta tolong? Dia menatapku serius. Apa om? Kalau kamu tidak keberatan, tolong singgah di pantai sebentar. Oh baik, saya memang sudah janji akan menjenguk Mas Reno hari ini, sahutku tersipu. Dia menelponmu? Iya, tadi malam. Dia semakin terikat padamu. Semoga dia tidak bertepuk sebelah tangan, gumamnya hampir tak terdengar. Maksud om, sergahku. Oh tidak apa-apa. Sudah sore, berangkatlah. Baik, saya pamit om. Sekali lagi terima kasih. Kuraih dan kucium punggung tangannya, lalu beranjak keluar. Kulajukan mobil dengan kecepatan sedang menuju panti rehab, di mana putra sulungnya diobati. Setelah melapor kepada petugas jaga, aku diizinkan masuk. Perkembangan Pak Reno sangat pesat, Mbak. Sepertinya bukan kami yang mengobatinya. Ini hanya fasilitas, sedang obat sesungguhnya adalah foto yang selalu lekat di tangannya. Terang seorang petugas yang menemaniku menemuinya. Maksud Bapak? Tanyaku tak mengerti. Iya, dia sangat patuh dengan semua protokol yang kami terapkan. Dia bahkan rela menderita menahan sakit saat dia sedang sakau. Dia menolak kami beri penenang. Dia benar-benar berubah dari hati. Kalau boleh kami tahu, foto siapa yang selalu dipegangnya itu, Mbak? Aku menggeleng, meskipun aku yakin itu adalah fotoku. Itu dia, Mbak. Silahkan temui. Saya tinggal ya. Aman kok. Yang mana? Itu. Petugas menunjuk sesosok pemuda tampan sedang membelakangi kami. Di hadapannya terbentang sebuah buku. Sepertinya dia sedang larut dalam bacaannya. Benarkah itu Mas Reno? Kemana rambut panjangnya? Mas Reno, aku memanggil namanya. Kutunggu dia menoleh dengan hati berdebar. Jantungku bahkan berdegup lebih kencang dari biasanya. Sepertinya darah terpompakan 2 kali lebih cepat. Tapi yang ku nanti tak juga menoleh. Apakah dia tidak mendengar suaraku? Buku apa yang sedang dibacanya sehingga begitu larut dan tenggelam di dalamnya? Mas, panggilku meninggikan volume suara. Kali ini panggilanku tak sia-sia. Perlahan dia berbalik, menatapku seolah tak percaya. Bangkit sambil menutup buku dalam tangan. Namun sesuatu terjadi. Sebuah kertas terlepas dari genggamannya, terbang melayang di bawah angin, lalu jatuh persis di kakiku. Mas Reno terlihat panik. Ku coba membantu dengan memungut kertas itu. Dadaku kian berdebar hebat. Ternyata itu adalah sebuah foto diriku. Pemuda itu langsung merebut dari tanganku. Wajahnya memerah, mungkin karena malu. Kau masih menyimpannya? Tanyaku lembut. Dia membisu dengan kepala menunduk. Jadi dari tadi kamu bukan membaca buku, tapi hanya memandangi foto itu, cecarku lagi. Dia masih membisu. Aku kecewa sama kamu, Mas. Aku memintamu beraktivitas di sini, ikuti semua kegiatan yang diarahkan oleh petugas, bukan hanya memandangi fotoku. Pantas petugas tadi bilang kerjamu hanya diam memandangi foto. Bahkan saat sedang sakau sekalipun kau tetap memandangi fotoku. Kalau seperti itu, kapan kamu akan sembuhnya? Mel, aku pulang, ancamku sambil berbalik. Tunggu, aku minta maaf, aku salah. Aku janji, aku berubah. Sungguh? Ya, asal kau juga janji tiap hari datang ke sini. Baik, aku akan datang tiap hari, tapi tidak bisa lama-lama. Kau tahu kan, aku sedang sangat sibuk. Kasus gugatan pisahku masih belum kelar. Baik, kemarikan foto itu. Pintaku mengulurkan tangan. Kenapa? Tolaknya. Untuk apa fotonya? Kalau ada aslinya, sergahku. Kalau kamu tidak ada, aku ngapain? Tuh, lihat teman-teman kamu. Mereka pada sibuk. Ada yang berolahraga, bermain voli, basket. Ada yang bermain gitar. Ada yang baca buku. Ada yang berkebun. Banyak kegiatan yang bisa kau lakukan. Kapan aku boleh pulang? Kalau kau benar-benar sudah tidak butuh barang itu lagi. Aku tidak butuh lagi. Aku nggak mau pakai lagi, Mel. Iya, Mas. Aku percaya. Hati dan semangatmu luar biasa. Tapi tubuh dan pikiranmu harus diobati dulu. Karena sudah sempat candu, Mas. Faktor yang paling utama untuk bisa sembuh adalah hati. Kau sudah memilikinya. Hatimu ingin sembuh, bukan? Yakinlah, kau pasti akan segera sembuh. Kau percaya padaku, Mel? Sangat percaya. Maaf, kalau setahun lalu aku sempat tidak mempercayaimu, lirihku. Semua karena Gilang, desisnya, mengepalkan tangan. Ya, semua karena dia. Tapi sekarang tak perlu kau pikirkan itu. Yang penting kau sembuh dulu. Dan kau ada untukku, tuntutnya memelas. Ya, aku ada untukmu. Kau masih mencintaiku? Aku berdebar, pertanyaan ini sulit ku jawab. Masihkah aku mencintainya? Aku ragu dengan hatiku. Kau diam, artinya sudah tidak.
bukan? Mas, sembuhlah dulu, jangan pikirkan yang lain. Kau mengerti maksudku? Aku mau sembuh karenamu, Mel. Untuk apa aku sembuh kalau toh kamu tidak mengharapkanku? Sudahlah, pergi sana. Mas, jangan begitu. Baik, aku jawab. Ya, aku masih mencintaimu. Kenapa tadi kau ragu? Kau berbohong kan? Aku tidak bohong, aku hanya malu, ucapku. Aku percaya, aku sangat percaya. Aku akan sembuh, Mel. Demi dirimu, aku pasti akan sembuh. Baik, semangat ya. Makasih, Mel. Aku mengangguk, wajah Mas Reno terlihat sumringah. Sungguh dia makin terlihat tampan setelah pangkas rambut. Wajahnya juga sudah bersih, jambang sudah tidak ada, hanya kumis tipis yang menghiasi bibir atasnya. Jika mata cekung itu kembali berisi, pasti ketampanannya akan kembali seperti semula. Aku baru saja sampai di rumah, saat terdengar suara ribut dari ruang tengah. Ku percepat langkah masuk ke dalam. Kedua mertuaku sepertinya sedang terlibat cekcok dengan ibuku. Ada apa ini? Jangan sampai mereka mengeroyok ibu. Nih, kebetulan dia sudah datang, teriak ibu mertua. Ya sudah, tanya sendiri, kata ibu menatap pisahnya sinis. Ada apa ini, Bu? Ibu nggak apa-apa. Kudekati ibu yang tengah menggendong Cika. Apa betul kau ngelarang kami sering-sering menggendong Cika? Pertanyaan itu sama sekali tidak kuduga. Apa maksudmu melarang kami dekat-dekat dengan Cika? Itu benar idemu atau ibumu yang menghasut? Cecarnya dengan tatapan tajam. Oh, jadi kalian bertengkar gara-gara cucu? Ya Tuhan, kirain kenapa? Ucapku pura-pura tergagah. Kok malah ketawa? Kau pikir ini lucu? Jawab, bentaknya terlihat kalap. Iya, aku sengaja menjauhkan Cika dari kalian, karena aku tidak mau anakku mewarisi sifat munafik mama. Sahutku tegas. Apa maksudmu? Mama munafik, pengkhianat. Jaga mulutmu, Melur, begitnya dengan wajah merah padam. Oh, sudahlah, nanti mama pingsan lagi, kena serangan jantung. Sudahlah, saya mau mandi. Bu, bawa Cika ke kamarnya, pintaku kepada ibu. Melur, jawab, apa maksud kata-katamu tadi? Mama mertua masih berteriak sambil mengikutiku ke kamar. Mudah-mudahan anak kesayangannya tidak ada di kamar. Aku takut dia berniat membunuhku lagi malam ini. Cepat-cepat ku ambil baju ganti, lalu bergegas keluar. Aku akan mandi di kamar Cika. Sepertinya Mas Gilang memang tidak ada. Mungkin dia nginap di kontrakan Harum. Menyalurkan nafsu setannya yang tertunda tadi malam. Jelasin maksud ucapanmu tadi. Ibu mertua masih saja mengekori. Bab 50. Pertengkaran dengan mama mertua. Jelasin maksud ucapanmu tadi. Ibu mertua masih saja mengekori. Oke, baik, saya tahu mama telah berkhianat. Aku minta maaf, jangan pernah ngasih duit sama Mas Gilang. Tapi mama langgarkan, ketusku membalikkan badan. Oh, pasti ibumu yang sudah mengadu. Makanya aku nggak suka ibumu di sini. Pasti kerjanya hanya menghasut. Bukan karena aduan ibuku, tapi aku melihat sendiri Mas Gilang mengambil uang yang mama transfer itu. Dan mama mau tahu uang itu digunakan untuk apa. Untuk biaya kontrak rumah pelakor itu, untuk bayar kalah judi abang si pelakor, dan untuk bayar utang ibu pelakor kepada rentenir. Dari mana kau tahu itu? Selidiknya. Aku melihat sendiri, Mas Gilang masih berhubungan dengan perempuan itu. Perempuan itu hamil, sergahnya memotong ucapanku. Apa maksud mama? Kalau perempuan itu hamil, emang kenapa? Kalau dia hamil, mama ngizinin Mas Gilang berhubungan dengannya, begitu? Kau juga perempuan, mestinya kau simpati melihat perempuan lain sedang menderita hidupnya, kesulitan ekonominya, dalam keadaan hamil pula, dan semua penderitaannya itu adalah ulah suamimu. Masa kau gak bersimpati sedikit pun, ketusnya. Aku harus bersimpati kepada perempuan yang telah mencuri suamiku. Sergahku menatapnya tak percaya. Tentu saja, karena dia telah mencuri suamimu, Gilang tetap utuh untukmu. Tidak ada yang berkurang dari dirinya. Masalahnya sekarang kalian harus berbagi, itu saja. Ya Tuhan, ini apa? Dengan siapa aku sedang berbicara ini? Dia wanita yang sangat kuhormati, kuhargai, dan kusayangi seperti ibu kandungku sendiri. Kemarin dia masih membelaku. Dia bahkan mengusir Harum dan keluarganya secara hina. Kenapa sekarang berubah? Mama sehat kan? Mama masih waras bukan? Sindirku. Ya, mama sehat. Awalnya memang mama sangat membenci Harum. Tapi setelah kami berpikir jernih, ternyata nggak ada dasarnya kita membencinya. Justru dia itu adalah korban suamimu. Mama tidak berpikir kalau dia sengaja merayu dan memancing Mas Gilang.
Bukankah waktu itu papa bilang kalau dia curiga pada ibunya Harum? Ibu Harum sengaja mengumpankan anaknya untuk merayu Mas Gilang agar bisa hidup kaya raya. Awalnya kami memang berpikir begitu, tapi itu ternyata tidak terbukti. Lihat apa tindakan mereka setelah kita usir dari sini. Nggak ada kan? Mereka pulang kampung, tidak ada tuntutan, pasrah pada perintah kita yang mengusirnya secara paksa. Kasihan nasib mereka, anak gadisnya dirusak suamimu, masa kita tidak bertanggung jawab? Mama salah, mereka bahkan selalu mencari gara-gara dengan ibu saya. Si Harum bikin status yang tidak-tidak di media sosial. Mereka memaksa Mas Gilang agar nikah diam-diam. Itu Mama bilang pasrah. Harum hamil, Duk. Lirih papa mertua yang sedari tadi diam di ruang tamu, kini datang menghampiri. Kasihan dia, Mel. Kita harus bertanggung jawab terhadap anak yang ada di perutnya itu. Lanjutnya lagi. Ya, akhirnya terbongkar juga bukan? Mama dan papa berubah setelah tahu Harum hamil. Baguslah, saya juga tidak akan ragu lagi mengambil keputusan, tegasku. Apa maksudmu? Kau mau ngancam minta pisah lagi? Teriak Mama tiba-tiba. Aku bergeming, mencoba mencari kalimat yang paling tepat untuk kuucapkan. Makanya, kau membatasi kami menyentuh dan menggendong Cika. Kau jadikan dia senjatamu? Iya, cecar perempuan itu lagi melotot tajam kepadaku. Kau tidak bisa mengancam kami dengan alasan apapun. Jika cucu kami, kau juga tidak bisa meminta pisah kepada Gilang. Akan kukorbankan seluruh hartaku untuk mempertahankan harga diri anakku dan untuk mempertahankan hak asuh cucuku. Kau tidak akan pernah bisa menang melawan kami. Memangnya ibumu itu punya apa untuk modalmu membayar pengacara, hah? Cukup, mah, jangan berkata kasar begitu. Kasihan ibu Melur, kau hina-hina seperti itu. Aku tidak peduli. Melur dan ibunya harus tahu posisinya di rumah ini. Ini rumahku, semua fasilitas di sini adalah milikku. Selama ini aku selalu memanjakan dia, mengiyakan semua kemauannya. Tiba-tiba dia mengelunjak, mau menguasai semua toko, menguasai Cika cucuku, juga menguasai Gilang putraku. Semua itu karena hasutan ibunya. Dulu nggak ada ibunya di sini, Melur penurut. Apapun yang kita katakan pasti dia nurut. Sejak ibunya di sini, dia mulai ngelunjak. Jangan bawa-bawa ibu saya, Ma, teriakku. Asal kau tahu, kami akan menikahkan Gilang dengan Harum. Kau tidak berhak protes. Kau akan tetap jadi istri sah. Harum hanya istri siri. Masih kurang puas juga kau. Masih kau protes. Dan satu lagi, kembalikan pengelolaan toko kepada Gilang. Kau buat dia nggak punya harga diri di mata semua karyawan. Ada pimpinan toko cabang. Mulai sekarang Gilang yang megang semuanya. Paham? Baik, saya kembalikan semuanya. Kebetulan sekali Mama mengatakan itu. Hari Senin besok sidang pertama gugatan pisah saya. Kita jumpa di pengadilan saja, ucapku sambil berjalan meninggalkannya. Apa? Kau bilang apa? Teriak perempuan itu tak percaya. Hari Senin kita jumpa di pengadilan, sidang pertama, Ma. Sahutku tetap berjalan menuju kamar Cika. Mel, itu nggak benar kan, Nak? Mel, itu suara lirih papa mertua. Tapi aku tidak peduli. Bruk. Aku tersentak kaget, segera kutoleh ke belakang. Papa mertuaku ambruk ke lantai. Mel, papa, pekik Mama mertua histeris. Ibu berlari dari kamar Cika, Bi Ina berlari dari dapur, sedang aku masih berdiri terpaku. Mel, tolong Mel, teriak Mama mertua semakin panik. Tangannya sibuk menepuk-nepuk pipi dan tangan suaminya. Aku masih bergeming, jujur bukan karena tidak peduli, aku hanya shock. Kukira dia sudah kuat, tidak akan terpengaruh lagi apapun yang terjadi. Ternyata dia masih begitu rapuh. Selama ini hal inilah yang kuhindari. Aku rela menahan sesak di dada. Kupendam sendiri semuanya, hanya untuk menjaga kesehatan mereka. Tapi kali ini merekalah yang memulainya, bukan aku. Mel, keluarkan mobil, bawa mertuamu ke rumah sakit. Ibu menepuk punggungku. Aku terhenyak, aku serahkan baju ganti yang belum sempat kupakai karena belum sempat mandi tadi ke tangan Bi Ina, lalu bergerak cepat menuju garasi setelah menyambar kunci mobil di meja TV. Berempat kami mengangkat tubuh besar papa ke dalam mobil. Tubuh besar itu semakin terasa berat dalam keadaan pingsan. Dengan bersusah payah, akhirnya berhasil juga. Segera kularikan mobil menuju rumah sakit besar langganan papa. Sambil menyetir, ku minta Mama menelpon Dokter David, dokter yang biasa merawat papa. Mobil langsung kuarahkan ke UGD. Dokter David sudah menunggu di sana. Tanpa banyak tanya, tubuh papa dibawa ke dalam. Aku, Mama, dan Ibu menunggu di luar. Kami duduk di bangku panjang yang tersedia di situ. Mel, tolong telepon Gilang.
pinta Mama dengan wajah murung. Gelisah bergelayut pekat di wajahnya. Saya nggak punya nomornya, Ma, sahutku mengagetkannya. Kok tidak menyimpan nomor suamimu? Bab 51. Anda jual, saya borong, ibu mertuaku. Kok tidak menyimpan nomor suamimu? Begiknya, dengan suara seperti petir. Pengunjung yang lain sempat melihat ke arah kami dengan heran. Ya, maaf, sahutku datar. Keterlaluan kamu. Istri macam apa yang tidak punya perhatian sedikit pun pada suami? Pantas Gilang lebih betah sama Harum daripada sama kamu, ketusnya. Tolong jangan ribut di sini, Ma. Ini rumah sakit, sergahku sambil bangkit meninggalkannya. Mel, duduk, perintah ibu menghentikanku. Aku menurut setelah menghela nafas berat. Melur sengaja memblokir dan menghapus nomor Gilang pasti ada alasannya, Mbak. Ucap ibu mencoba membelaku. Iya, anak situ, pasti dibela. Sungut Mama sambil merogoh tas tangannya. Dengan kasar diobrak-abriknya isi tas, lalu mengeluarkan ponsel miliknya. Berkali-kali dia mencoba menelpon, tapi tetap tidak ada sahutan. Pasti dia sedang menelpon Mas Gilang, sang putra kesayangan. Entah kenapa Mas Gilang tidak mengangkat teleponnya. Jangan-jangan sedang asik masuk dengan selingkuhannya. Bosan menghubungi, ibunya memasukkan lagi ponselnya ke dalam tas. Beberapa menit berlalu, ponsel Mama berbunyi. Dengan semangat dia meraih dan menerima panggilan. Lang, kamu di mana sih? Papa masuk rumah sakit. Dari tadi Mama hubungi, kamu nggak angkat juga. Omelnya kepada si penelpon, Mas Gilang tentu saja. Iya, Mama ngerti. Cepat kau datang ya. Oh, Haru mau ikut. Perempuan itu melirikku. Aku membuang muka. Ya sudah, nggak apa-apa. Siapa tahu Papa akan senang bertemu dengan calon cucunya. Duar. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Sebuah bom meledak meluluh lantahkan. Luar biasa anak di dalam perut perempuan selingkuhan anaknya dianggap calon cucu. Kehadirannya akan menyenangkan papa mertuaku. Luar biasa. Oke, gendang perang sudah ditabuh. Untuk peluru dan tamengku sudah siap sedia. Baik, Anda jual, saya borong, ibu mertuaku yang terhormat. Iya, kau ibunya juga mau ikut, nggak masalah. Yang penting kalian cepat datang. 1 jam perjalanan ya. Ya, sudah pokoknya cepat. Mertuaku menutup telepon, mengembalikannya ke dalam tas, lalu menatapku dan ibu bergantian. Wajahnya tidak semuram tadi, sepertinya kehadiran anak dan calon menantu baru beserta besan baru telah menumbuhkan semangat baru. Bukan Mas Fajar atau Kak Bulan yang diteleponnya, tapi orang lain yang belum jelas kedudukan dan asal-usulnya. Meskipun Mas Fajar dan Kak Bulan pasti tidak bisa datang, seharusnya dikabari juga. Hubungan keluarga memang betul-betul sudah retak. Bahkan aku yang selama ini berbakti sepenuhnya, kini sudah tak dianggap lagi. Hanya karena aku menolak keinginan sang putra kesayangan. Andai aku mau dipoligami, aku yakin aku akan tetap jadi menantu kesayangan. Maaf, aku tidak sudi berbagi suami. Bayangkan dia pernah dengan orang lain. Selamanya aku tidak akan bisa memenuhi kewajiban sebagai istri. Dokter David keluar dari ruangan. Segera Mama memburunya. Aku hanya melangkah pelan untuk menghampiri. Bagaimana, Dok? Tanyanya tak sabar. Masa kritisnya sudah lewat. Tapi maaf, apa yang kita takutkan telah terjadi. Beliau terserang stroke. Apa? Dokter tidak bisa menyelamatkannya. Jangan sampai stroke. Dokter, selamatkan dia, tolong, saya akan bayar berapapun, teriaknya histeris. Maaf Bu, kita sudah usahakan, beliau harus dirawat dulu beberapa hari ya, siapa tahu ada kemajuan. Silahkan lapor ke bagian administrasi untuk membicarakan tentang ruangan inapnya, saya tinggal dulu. Ibu mendekati Mama, mengusap-usap punggungnya, lalu memapahnya kembali ke bangku. Sabar Mbak, kita doakan saja, semoga struknya tidak permanen. Sabar, jangan sampai Mbak sakit juga. Puas, tiba-tiba dia menatapku tajam. Aku bergidik ngeri. Puas kau telah membuat papa mertuamu stroke. Kau memang keterlaluan. Aku akan bilang sama Gilang kalau ini semua adalah ulahmu. Teriaknya memancing perhatian pengunjung lain. Mel, tenang, perintah ibu menatapku lembut. Saat mulutku mulai terbuka untuk melawan. Aku mengelus dada, aku harus berpikir jernih. Untuk saat ini sebaiknya aku memang diam. Benar kata ibu, kalau aku melawan bisa-bisa dia juga harus opnam di rumah sakit ini, kena serangan jantung. Yang repot siapa coba? Aku juga kan? Nanti aja kalau surat pisahku sudah di tangan. Aku tidak akan peduli semuanya. Keluarga Pak Hendra, seorang perawat,
memanggil dari pintu ruangan. Ya, sahutku menghampiri. Pasien mau kita pindahkan ke ruangan. Ibu silakan urus administrasinya dulu ya. Perintahnya, pindahkan saja ke ruang VIP, suster. Mengenai administrasi, tidak usah khawatir. Beliau pasien tetap Dr. David. Udah biasa di rumah sakit ini. Cek aja datanya di komputer kalian. Putranya sedang dalam perjalanan, mungkin sejam lagi sudah sampai. Dia akan segera mengurus semuanya. Paparku dengan tenang. Sampaikan sama bagian administrasi ya mbak. Serga sang suster tersenyum ramah. Aku tidak akan mau mengeluarkan uang 1 rupiah pun untuk mengurus biaya rumah sakit ini. Toh putra tercintanya sudah datang. Biar saja dia nanti yang membayarnya. Lagi pula mau kubayar pakai apa? Uang pribadiku? Tentu tidak. Aku masih merintis usaha. Pakai uang toko? Tidak bisa, rekening toko sudah dibekukan sementara. Sesuai dengan petunjuk Papa Mas Reno, uang di dalam rekening itu sudah masuk dalam daftar barang bukti dan harta gono gini yang akan disidangkan. Tidak boleh diutak-atik lagi. Kenapa nggak kau urus ke bagian administrasi? Tanya ibu mertua menghampiri. Ibu mengekor di belakangnya. Maaf ma, Mas Gilang sudah dalam perjalanan bukan? Tunggu dia saja. Kau takut keluar duit? Kau pikir aku nggak sanggup bayar, hah? Ma, jangan emosi melulu dong. Aku bisa bayar semuanya, ketusnya lalu berjalan ke arah lift. Ikuti Mel, perintah ibu. Biarin aja bu, tolakku halus. Ikuti, kalau dia tiba-tiba pingsan gimana? Herdi ibu melotot. Baiklah, tapi sepertinya ibu ke mobil aja deh. Tunggu aku di sana. Kenapa? Bentar lagi Mas Gilang datang bareng Harum dan Mak Uda. Aku nggak mau ibu kenapa-napa kalau ketemu mereka. Biar aja, ibu mau bejek-bejek si Harum itu. Perempuan nggak tahu diri, ibunya juga. Biar sekalian aku jambak-jambak. Ini rumah sakit bu, bukan di sini tempatnya. Ibu ke mobil ya. Gerutu ibu, tapi dia menurut juga. Gegas aku menuju lift. Lantai 3 bagian administrasi adalah tujuanku. Mungkin ibu mertuaku sudah tiba di sana. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja, bukan untuk mencampuri pembayarannya. Memangnya berapa lama suami saya akan dirawat? Kenapa meski bayar DP segitu? Tanya mama mertua terlihat kaget. Aku memperhatikan tak jauh dari tempatnya berdiri. Kalau sisa pasti kami kembalikan ibu. Ibu meminta ruangan VIP. Dokternya Dr. David kan? Pegawai bagian administrasi menjelaskan. Ya sudah, ini gesek aja. Perintahnya menyerahkan kartu kredit. Petugas menerima dan melakukan perintah. Beberapa kali petugas menggesek, sampai akhirnya dia mengembalikan benda itu. Mohon maaf ibu, saldonya tidak mencukupi.